susah bang di lokasi bencana? Malah sebenarnya akses aja sih ya, kayak misalkan dari bencana gitu kan, kayak sekarang nih lo mau liputan tuh kendaraan, lo mikirin laporan gitu kan, laporannya tuh ngirimnya pak internet nggak ada, ya kan sinyalnya susah gitu kan. Nempelnya ke siapa bang wartawan kalau di lokasi bencana? Nggak nempel sih, gue sih jarang banget nempel, biasanya gue independen, lebih banyak wartawan lebih ke wartawan aja, nggak nempel lembaga ya. Kalau di Palu tuh waktu itu ada cerita wartawan foto gitu, dia punya foto berapa tapi nggak punya sinyal, tempel nyari wartawan yang punya sinyal. Ini gue mau kasih foto, maksudnya berapa gitu. Ya itu. Tapi gue pinjem pakai satelitnya Eva dulu. pakai visatnya itu ya. Gue pinjem visat lo gitu. Jadi seketemunya aja di sana ya. Gitu ya. Ya karena kan wartawan luar belum ada masuk kan, nggak bisa masuk mereka. Tapi kan repot juga bang ya, maksudnya kalau misalnya nebeng ke apa yang bencana BPNB ya? BNPB. Nah itu kan bisa nebeng mobilnya, bisa minjem akses internetnya gitu. Itu kenapa nggak dilakukan? Beritanya kurang original aja menurut Independensi gua. baru. Iya. Lebih kan lu harus meng-highlight cerita yang memang orang-orang mereka butuhkan. Beritanya kurang. Iya, berita lu butuhkan kan. Misalkan wah di sini kurang bantuan apa, lu kalau lu nggak dapat cerita real kan gitu. Kalau lu jalan-jalan ya emang harus gitu. Capek tapi menyenangkan sih kalau liputan bencana gitu. Lebih penting faktanya atau empati kalau gitu? Ya kok di bencana gitu, gue nggak tahu kalau wartawan liputan bencana gitu. Ya empati juga sih sebetulnya. Kayaknya susah dipisahin juga sih kan. Maksudnya, makanya itu kan kayak dilema yang, tapi lo kan wartawan ya, gitu. Tapi orang juga yang empati itu kan lebih ke cara delivernya sebenarnya kan. Kalau faktanya ya sakral lah faktanya. Kalau di Palu itu banyak yang gue temuin ya, kayak misalkan gue datang hari pertama itu masih ada satu orang tuh, jadi bapaknya tuh nyuapin biskuit, anaknya ketiban gedung kakinya tuh, ya kan, akhirnya harus dipotong itu, jadi bapaknya tuh ngasih biskuit, anaknya masih hidup, gedung bawah bangunan. Jadi ada selain legendaris, gue lupa namanya di Palu tuh, itu runtuh kan, jadi dia tuh kakinya tuh ketiban, akhirnya harus dipotong. Ada di tulisan gue itu juga. Disuapin pas anaknya masih kejepit. Iya, anaknya, jadi bapaknya tuh ketemu lah anaknya masih hidup, didengerin pokoknya lewat runtuhan gitu ya. Ya kan dia nunggu ada salat berat. Ya, jadi bapaknya tuh masuk ke dalam gitu. Terus sama satu lagi tuh yang fotonya Mac yang masuk portrait foto. Yang masuk portrait foto itu. Ya, itu ceritanya lebih ini lagi. Jadi dia kan kejepit di bangunan tuh ya. Di Balarowa, rumahnya namanya Balarowa. Sedada bang itu nggak segini. Iya, pokoknya kakinya nggak bisa diangkat. Oh iya, ketiban bangkunya nggak bisa diangkat. Ya, itu akhirnya sedada kan? Iya, akhirnya sedada. Akhirnya sedada. Jadi di bawah kakinya tuh ada ibu sama adiknya. Jadi ada banyak cerita yang memang cerita yang memang ini ya. Menggoncang iya. Gila. Pilu banget kan gitu. Gue hampir banyak kalau gue sih hampir selalu ada di peristiwa besar ya, kayak misalkan Sukhoi. Nah itu juga seminggu gue Sukhoi. Sama gue liputan juga, gue nggak nunggu di pos gitu, gue manjat gitu. Gue manjat gunung ya. Iya, gue misalnya hiking itu juga. Itu kocak itu kalau yang itu, ya kan? Itu yang pesawat nabrak gunung itu kan? Iya. Itu liputan bencana pertama gue lah. Ya kan, sama 1 minggu gue disalap tuh. Jadi gue nggak balik ya. Makanya sampai sekarang ya. Jadi karena insidental gitu, di baju gue tuh selalu ada, di tas gue tuh selalu ada baju. Gitu. Selalu siap lah ya. Ya, selalu ada bawa baju. Celananya enggak. Jadi pas liputan baju doang, celana enggak. Kagak, celana baju doang bang. Enggak pakai celana. Celananya enggak pakai hari ya. Celana kan rata awet ya. Bukan enggak pakai celana kan. Oh, kalau dalaman beli di Indomaret kan. Yang kertas ya bang ya. Kalau jalan bunyi kresek-kresek. Tapi penting banyak wartawan gini loh, di liputan bencana itu mereka nggak siap dengan, mereka nggak tahu medan yang lagi sampai gitu. Ya kan, jadi ada cerita yang memang lucu nih. Jadi gue berangkat sama senior fotografer lah, fotografer jalan. Jadi lu udah tahu akan naik gunung, ya kan. Jadi lu udah tahu mau naik gunung. Jadi gue mau udah prepare kan. Gue tuh bawa terangnya. Iya, gue bawa terangnya, bawa Indomie. Lucu-lucu ceritanya.
Gue tuh bawa 4 liter, air gue habis di tengah jalan bang, ada yang ngambilin dari belakang, nggak sadar kan, namanya lu manjat gitu colongin kan. gitu. Iya nggak sadar lah, lu nggak juga udah capek kan, lu manjat kan, karena lu pengen sampai lokasi gitu kan. Jadi waktu itu gue bareng buka jalur pertama lah, ketika Sukhoi itu diketemuin titik lokasi jatuhnya, akhirnya kita berangkat lah siang-siang tuh hari ketiga kalau nggak salah, berangkat lah gue bareng sama tim BN Basarnas, tim pertama itu yang buka jalur. Itu naik dari puncak 4. Jadi Basarnas itu mereka pesawatnya di puncak 1 ya? Puncak 1, ya kan. Akhirnya kita mentok kan, nggak bisa karena jadi pesawatnya katanya udah ketemu kelihatan tapi di seberangnya. Di seberang, jadi harus muter lagi gitu. Jadi itu muterin gunung. anak-anak fotografer tuh motret sambil gantungan di jurang gitu loh. Ya kan, gantungan di jurang. Itu banyak cerita ini lucunya. Banyak kan kadang-kadang banyak wartawan yang memang ketika ditugasin kayak gitu nggak di brief juga ya, banyak wartawan baru ya. Nggak di brief juga tuh apa aja yang harus dibawa. Betul, mungkin gitu kan. kadang juga bukan sepenuhnya salah mereka, karena kan terus satu cuma ditugasin suruh berangkat gitu. Dan satu lagi, kantornya juga nggak tanggung jawab juga gitu kan. Satu lagi yang anjingnya tuh ya, dengan kerjaan sesulit itu gajinya UMR kan? Iya. Kehidupan akan mencari jalan di antara celah-celah keadaan, di antara aturan.